Kami, Dodi, saya sama Pak Lukas ke Jogja. Di depannya ada Dreamcatcher, penangkap mimpi. Jadi kita bermimpi untuk menikmati kebahagiaan, menikmati Indonesia ya, jenuh di Jakarta dengan tetap protokol kesehatan. Insya Allah bonusnya bisa motret Merapi yang lagi aktif. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Dodi Sandradi. Di video konten podcast ini saya sekarang bersama Bang Arbain Rambe. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang Arbain Rambe itu sendiri siapa, terus pandangan-pandangannya terhadap fotografi bagaimana. Nah, teman-teman simak videonya ya. Sekarang kita mau ke Jogja ya, Bang? Ya. Jogja itu selalu menarik buat wisatawan dan buat fotografer. Menurut Abang kenapa? Iya, nggak tahu ya moodnya ya. Saya dari saya waktu SMA di Semarang tahun 77 sampai 79 itu hampir tiap Sabtu selama suatu era itu naik motor pulang sekolah jam 11 ya hari Sabtu waktu itu ya. Jam 1 udah ngumpul lagi berangkat sama teman-teman naik motor ke Jogja, tidur di Pantai Samas, tidur di Parangtritis, minggu pagi pulang lagi gitu aja tuh seneng dari dulu ya. Dan saya kerja masih SMA tuh? SMA. Abang waktu SMA pakai kamera apa? Ricoh 500 GX masih saya simpan, saya kotakin kaca sekarang. Ricoh 500 GX. Wow. Dengan kamera itu saya juga belajar motret. Belajar motret dengan Ricoh 500G yang edisi sebelumnya. Punya teman saya namanya Gunawan. Terus saya beli keluar yang X, kata Gunawan beli yang X, saya beli yang X ya. Nah, lucunya Gunawan yang ngajari saya itu tahun 2003 tuh anaknya belajar fotografi sama saya. Nah, kalau misalnya bicara tentang Jogja ya, apa aja sih yang menarik di foto di sana? Ya kan, human interest kah? Atau landscape-nya kah? Atau apa? Menurut Abang apa sih yang menarik? Karena kan banyak banget objeknya sebenarnya kan? Sebuah foto itu menarik atau tidak tergantung tolak ukur yang mikir dan tolak ukur yang melihat ya. Okay. Jadi nggak bisa bikin suatu rumus mati. Jogja itu semuanya bisa menarik. Kalau kita mau heritage ya masuk keraton. Saya nggak tahu keraton dibuka atau tidak ya, tapi masuk dalam keraton itu kita lihat mebel-mebel, tata corak interior, detail itu semuanya kuno ya, dari abad 19 ya. Semuanya. Berarti hal-hal sebenarnya semua hal tetap menarik ya. Mau dari heritage segala macam, tinggal kita memainkan mau detail mau apa. Sama dengan lalu street. Bagi orang Jogja mungkin Malioboro bagi dia tiap hari lihat biasa, ya toh. Tetapi suasana Malioboro bagi orang Jakarta tetap istimewa. Iya. Bagaimana depan toko itu, toko dengan orang jualan di depan tokonya itu begitu, hanya menyisakan tempat orang jalan papasan saja susah kan. Betul. Itu artinya kan suatu yang kok egois banget sih dikasih yang punya toko jadi nggak dapat. Ya faktanya semuanya running aja gitu loh. Tetap harmoni mereka. Gitu, saya bahkan punya langganan toko sepeda dari tahun 2004 ya, ada toko sepeda di Malioboro itu. Saya beli beberapa par sepeda di Malioboro dari dulu. Jadi saya itu udah dari tahun 90 tuh hobi beli par sepeda. Tapi punya sepeda bener baru beberapa tahun kemudian beli par sepeda. Saya naiknya di Facebook saya. Itu saya meliput hobi sepeda tahun 2004. Ada di Facebook saya baru naikin Oblo modelnya ya. Waktu itu lagi boom hobi sepeda lagi. Jadi saya dikenalkan Oblo, toko sepeda itu. Saya beli boncengan, beli Mas Dwi Oblo. Dwi Oblo, ya. Saya naiknya di Facebook nih, saya buka Facebooknya nih. Jadi, tapi selain motret street, motret human interest, Jogja sekitarnya juga punya nama-nama yang candi coba. Candi besar tuh ngumpulnya dekat Jogja, Borobudur, Prambanan kan, Mendut. Iya, betul. Terus yang nama ayam itu Kalasan itu kan juga dekat-dekat Jogja semua gitu loh. Semua. Walaupun banyak kayak Borobudur Jawa Tengah, orang nempelnya Jogja, ya kan? Betul. Borobudur itu milik Jawa Tengah, tapi kalau orang ke Borobudur selalu ke Jogja nginepnya. Belum lagi kalau motret kuliner ya. Jadi kuliner makanan juga bisa difoto ya Bang ya. Iya, sempat di Malioboro itu lesehannya sempat ternoda oleh pengamen yang makin banyak ya, yang mengganggu. Akhirnya sampai dibikin aturan ya bahwa ya sampai dibatasi. Dulu pengamen sempat sangat mengganggu, tapi sekarang udah beres juga. Ya Jogja sama Solo sama, 24 jam kita cari makanan ya. Betul. Ya. Setuju. Apalagi sekarang tol yang Cipali ini udah nyambung sama tol yang ke Surabaya, jadi
Jakarta Jogja semakin makin dekat gitu ya. Terima kasih ya buat pemerintah siapapun yang membangun, pokoknya terima kasih. Kita bisa lebih gampang untuk ke Jogja. Nah, ngomong-ngomong foto lagi nih Bang. Hari ini kan kita rencananya mau motret Merapi ya. Kita motret Merapi sekaligus juga membawa titipan dari teman-teman Pemilau Indonesia nih, sumbangan untuk korban bencana Merapi ya. Bang, kalau kita motret Merapi, ini Gunung Merapinya ya. Kalau sekarang kan kebayang karena meletusannya, ledakannya. Sebenarnya foto-foto seperti itu di zaman era sekarang itu yang membutuhkan itu ada nggak sih kalau kita selain media gitu ya? Gini, orang menyorotin ini penderitaan orang kok dipotret, itu kan selalu kita ngomong gitu kan. Banjir, kenapa penderitaan orang dipotret? Bukan. Kita harus berpikir bahwa fotografi itu merekam sebuah sejarah visual yang tidak mungkin terulang lagi. Apapun bentuk sejarah itu, yang bisa salah itu adalah cara menyampaikannya, cara mempublikasinya, ya. Motret itu semua yang paling menderita pun kita ambil karena itu rekaman fakta yang tidak mungkin bisa diceritakan dengan kata-kata dengan persis ya. Ada rekaman visual, ada rekaman verbal. Jadi foto itu apapun, nggak ada penderitaan kayak apapun sebaiknya difoto. Jadi foto itu baru salah kalau disampaikan, dipublikasikan. Nanti kalau diobras, acara kita obras yang live Instagram selalu ditanya etikanya motret bencana bagaimana, apakah harus bagaimana gitu kan. Orang berpikir rumit, kadang-kadang gini loh, sebuah piring dinilai sebagai mobil misalkan itu ya, jadi kadang nggak nyambung. Jadi banyak orang itu benda A dinilai sebagai benda B, jadi yang selalu memperumit diri sendiri jadi rumit. Kalau saya bilang bahwa orang awam terhadap fotografi itu memandang foto itu kadang-kadang dari kacamata masing-masing, itu tidak salah, tetapi mereka jadi resah sendiri kadang-kadang, jadi sebuah izin seperti ini sekarang kasus motret pesepeda ya kan. Tadi malam saya diwawancara detik.com 2 hari lalu, tadi malam diwawancara oleh Kompas sendiri, junior saya. Om, gimana hukumnya? Orang naik sepeda saya potret, gitu? Terus itu boleh nggak? Ya boleh, tempat umum kok, gitu? Kalau mau dilarang, gimana buktiin bahwa saya potret dia ya kan? Nggak bisa dibuktiin juga kan? Jadi secara hukum nggak bisa dijerat. Hukum itu hanya bisa menjerat sesuatu yang real, dipublikasikan atau di mana. Tapi kalau cuma motret, aku nggak motret kamu, selesai, ya kan? Dia tidak berhak buka kamera saya, oke. Terus udah hasilnya saya jual ke orang itu. Kamu beli nggak? Ini kamu. Ada yang marah loh, ini wajahku sendiri kenapa aku harus bayar? Nah itu kan. Aku bilang nggak bisa gitu, ini udah jadi karya foto, bukan wajah dia gitu kan. Oke, terus pertanyaan meluas lagi. Bagaimana kalau orang itu nggak mau, terus ada cewek yang nasir orang itu, cowok itu, saya jual ke cewek itu? Jauh banget sih ya. Itu luas banget. Enggak, gini, boleh nggak saya menjual wajah si A kepada si B tanpa si A tahu? Menurut aku ya, selama itu hanya dibeli penjual-beli ya silakan aja gitu kan. Hukum nggak bisa menjerat dong kalau nggak terbuka gitu loh. Sampai dengan bencana ini, orang lagi katakanlah orang kejatuhan batu, lagi sekarat dipotret. Apakah etis? Kita merekam, kita nggak bisa nolak, kita merekam. Kita punya catatan. Apalagi kalau teman-teman jurnalis memang tugasnya merekam. Iya kan? Jadi kita punya rekaman bagaimana sebelum dia meninggal itu kayak apa kondisinya. Itu bukan etis, gak etis. Bang, itu mobil keren ya. Tapi tinggi banget itu. Kita bisa berdiri di dalam itu ambulans itu. Enggak, ini di Iceland kan banyak ini sewa ini. Tapi lebih panjang ya di Iceland. Jadi bikin ke Iceland lagi ya gitu ya. Iya. Ini enaknya apa? Kita bisa berdiri di dalam. Bisa berdiri. Di tanah portal. Iya kan? Terus nanti malam kalau nyampe Jogja, ini kan makan siang mudah tadi. Kita hajar apa dulu Bang? Sate kelatak. Sate kelatak. Dari sate kelatak itu bumbunya hanya garam. Ini ngomongin kuliner dong. Yakin bumbunya cuma garam? Hanya garam. Aduh, itu penggemar sate kelatak juga ada tuh di belakang tuh. Gak usah disut lah gitu. Dia ambil kiri juga. Bang, abang kan dulu SMA di Semarang, ya kan? Terus di Semarang waktu SMA udah motret. Terus kuliah di ITB. Di kampus tuh motret juga nggak? Nah, waktu kuliah itu justru masa aku tidak memotret. Ngapain dong waktu itu? Saya banyak ikut main dua. Saya ada motret pakai kamera temen, tapi sedikit lah, nggak banyak. Jadi suatu kegiatan yang agak terlupakan waktu saya kuliah. Saya lebih banyak naik
gunung, jalan-jalan. Naik motor juga? Naik motor sampai ke Flores lah. Waktu naik motor ke Flores itu sampai Laratuka, Jakarta Laratuka PP itu kamera aku udah saya jual ke adikku di Semarang, tak pinjem. Nah, tiba-tiba abang kan selama kuliah katanya nggak motret. Ya. Terus kenapa tahu-tahu habis kuliah melamar di Kompas pengen jadi fotografer? Oh, jangan salah, beda nggak gitu pemikirannya. Saya lulus kuliah, Ya. kerja di Papua. Oke. Karena insinyur senior tidak mau dibayar segitu. Oke. Kasarnya gitu ya, untuk nongkrongin. Saya ibaratnya, jangankan dibayar kecil, bayar pun saya mau supaya bisa ke Papua itu. Oke. Jadi saya bisa jalan. Waktu saya kerjain bangunan itu sebagai insinyur sipil, diliput oleh Kompas. Terus pulangnya saya sekamar sama wartawan Kompas ini juga di kapal, Manuel Kasipo. Saya ngobrol-ngobrol, enak ya jadi wartawan ya, bisa jalan-jalan gitu. Sayang, saya salah milih. Saya kalau gitu, saya dulu sekolah jurnalistik, saya bilang gitu. Kata Pak Manuel, di Kompas jurusan apapun oke. Wah, saya semangat. Saya melamar ke Kompas dengan cita-cita jalan-jalan. Oke. Oh, cita-cita jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi bukan kepikiran buat motret. Saya diterima di Kompas, bahkan 6 tahun pertama di Kompas saya wartawan tulis. Berwartawan. Nah, selama 6 tahun itu, saya kan punya kamera. Saya motret, saya kalau tulis nggak pernah bawa fotografer. Menghemat banyak hal ya, saya kerjain sendiri. Daripada tunggu, saya kerjain sesuai dengan saya tulis. Dan itu dinilai oleh redaktur fotonya Kompas, wah ini lebih berbakat foto daripada nulis. Redakturnya Pak Kartono, almarhum. Kartono, The Legend Kartono Riyadi. Makanya 6 tahun setelah diangkat, tiba-tiba 5 tahun setelah diangkat, saya ditawari, kamu jadi pindah foto aja mau nggak? Saya mau banget, tetapi langsung redaktur malah lebih gila itu. Nah, Pindah bukan cuma pindah foto, langsung redaktur foto. tunggu. Pindah ke langsung ke langsung redaktur foto. Sedangkan di Kompas kan dulu ada senior nih, Ya. Julian Siwombing, Ya. terus dan lain-lain lah gitu. Apakah nggak ada perasaan mereka gimana nih, Arbain dari wartawan tulis pindah ke foto, tahu-tahu langsung redaktur? Berarti kan ibaratnya jadi head mereka lah gitu. Masalahnya gini, di Kompas itu wartawan tulis sama wartawan foto itu sebenarnya sama wartawan ya. Ya. Bahwa taruh di foto atau ditulis ya. Mas Dudi Sudipyo itu dulu fotografer juga. Ya. Belakangan juga jadi wartawan tulis. Hasanuddin Assegaf, wartawan foto, belakangan jadi wartawan tulis. Begitu dinilai, kamu kok bagusan tulis, dipindahin ke wartawan tulis ya. Nah, saya itu waktu saya tertarik, mau nggak pindah foto? Mau, tapi kalau mau pindah langsung redaktur. Saya ditanangin gitu ya, saya jabani. Tapi kan kita tahu fotografer itu punya ego yang tinggi lah. Nah, justru gini lah, untuk jabatan redaktur di Kompas itu Edi Hasbi sama Julian senior saya itu Ya. skillnya tinggi, fotonya Hasbi. Tetapi untuk jadi redaktur bukan skill yang dinilai, kemampuan mengarrange, Oke, memplan, manajemen juga lah, manajemennya ya. Mereka dianggap lebih orang lapangan, seperti Danu sama Agus. Agus itu bagus di lapangan, makanya Agus nggak pernah jadi redaktur. Dia mending jadi pelaku. Karena kuat di lapangan. Kuat sebagai pelaku. Oke. Manajerial sama praktek itu suatu hal yang berbeda. Saya terus terang kalau tes potret, talent potret untuk situasi sulit kalah sama Julian sama Edi, saya akuin. Tapi kantor menganggap, biasanya saya nggak merasa bahwa saya lebih bagus loh. Iya. Menganggap saya lebih bagus untuk manajerialnya, jadi saya memanage mereka gitu. Itu dua orang itu kenal nggak sih? Yang satu kan Julian udah meninggal tuh, Om. Ya. Bang Edi masih ada tuh. Ya. Jadi gini. Kamu nggak diatur mereka? Fakta yang saya peroleh sekarang adalah fotografer yang talented susah diatur. Nah, Kalau teratur menurut jadwal, nggak sebagus hasilnya sama yang apa yang. yang pasti rata-rata mereka susah diatur gitu ya, orang-orang lapangan gitu ya. Lebih susah dipolakan. Lebih bisa dipolakan. Jadi kalau ke liputan apapun juga, jangan besok jam 7 kesini, jangan kalau ngatur orang seperti itu ya. Jadi pokoknya gue butuh foto gini. Nah, kalau saya merintah ke sebagai wartawan tulis ya, saya pernah pakai redaktur olahraga ya. Kalau merintah ke wartawan tulis, ini kita detail. Besok jam 7 kamu gini ya. Itu kalau perintah detail. Kalau ke fotografer yang talented, jangan pernah seperti itu. Miss pasti. Jadi kadang-kadang gini, aku butuh foto ini, terserah ngambilnya kapan. Nah, kira-kira gitu. Tapi kebutuhannya deadline-nya buat hari ini nih gitu. Iya, pokoknya deadline jam segini. Nah, kalau abang kan ibaratnya tuh udah ngeliat wartawan foto beberapa generasi di Kompas. Ya.
kan? Ya. Nah, ke depanin bukan terakhir ini kayak ada Mas Heru Sri Komoro, Agus Susanto, itu gimana Bang? Nah, generasi belakang itu adalah generasi generasi FPN misalnya ya, di mana fotografi itu udah mulai boom banget ya. Orang contoh belajarnya banyak sekali ya. Jadi seperti Agung, segala itu anak-anak generasi baru yang isi otaknya itu luar biasa banyak gitu loh. Isi otaknya luar biasa banyak, jika dikasih ladang praktek aja terasanya cepat sekali. Jadi generasi baru itu keren semua. Toto yang kemarin menang Adi Negoro, fotonya COVID. Jadi orang mau pemakaman COVID banyak. Toto nunggu Blue Hour. Jadi foto jurnalistiknya juga ada artistiknya gitu. Artistik ya? Blue Hour suram, jadi kesannya tuh nggak kelihatan pemakaman biasa, karena kita kalau lihat foto COVID pertama kali mungkin wah pemakamannya serem itu kan, karena pakai APD semua. Tapi begitu tiap hari lihat itu selama berhari-hari, foto itu jadi hambar. Begitu muncul foto Toto Blue Hour, langitnya belum hitam banget, suram. Nah itu makanya Oscar memenangkan itu, karena Oscar bilang suramnya terasa. Nah, kadang-kadang saya juga kalau ngeliat surat kabar atau media lama itu, apalagi yang kayak koran gitu kan, fotonya asal momen doang ya. Iya, dulu karena dulu koran tidak banyak, foto tidak banyak, sebuah foto bisa jadi cepat saja jadi kuat. Coba kita mundur deh, lihat foto-foto lama, karena ini kok dulu bisa ngetop sekali gitu kan. Betul. Seperti itu. Makanya saya ngeliat, foto Mas Agus Susanto, Heru, Yuniadi Agung, foto jurnalis tapi ada artistiknya, jadi masih indah juga dipandang gitu kan. Jadi momennya tersampaikan, maksudnya tersampaikan, tapi secara dipandang juga enak ya Bang ya. Mereka dibesarkan dua hal. Satu, suasana kompetisi yang makin gila. Wartawan banyak banget sekarang kan. Betul. Ukuran banyak banget. Jadi mereka harus outstanding. Iya. Dibesarkan oleh tuntutan dan dibesarkan oleh media belajar yang banyak sekali. Sekarang buka internet kan, foto dari negara manapun kita bisa lihat, ya kan? Betul. Reuters, AFP itu semuanya kan punya Twitter. Oke. Dan mereka nge-tweet fotonya yang bagusnya dengan walaupun kecilan kita bisa lihat gitu loh. Nah, itu ngomongin agensi foto, kalau Kompas dulu zaman Abang sering beli foto nggak Bang? Bukan beli, Kompas itu langganan sama EP dulu waktu di masa jaya kayak sekali tahun 90-an. Semua kantor berita kita langganan, Reuters, AFP, EP, EPA ya. Kita langganan semua dulu. Jadi kita punya, nggak pernah ketolongan, selalu punya stok. Antara kita jual langganan ya. Tapi tetap punya fotografer tetap juga yang Bang Juli macam ya. Bang Juli lebih bergengsi kalau foto karya sendiri. Tetapi in case buat tahun kita kecolongan, itu tahun 98 waktu Soeharto mundur. Semua fotografer Kompas nggak ada yang nggak ada yang bangun, tidur semua kecapean. Karena kecapean berikut sebelum. Iya, sebelumnya nggak nyangka tiba-tiba Soeharto mundur beneran. Akhirnya beli dong. Abang gunakan beli dari EP, fotonya Charles Darabak, saya ingat betul Charles Darabak dari EP. Soeharto mundur, Habibie sumpah tuh kita fotonya dari Charles Darabak. Jadi kalender 99, peristiwa 98 setahun itu satu foto karya luar. Nah, jadi kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman kita nih yang masih muda-muda nih, yang senang foto jurnalis segala macam. Kalau bikin berkarir, enaknya tuh langsung ke medianya atau ke foto agensinya kayak Reuters apa gitu, menurut Abang ya? Nggak bisa, karena kita nggak bisa memilih. Belum tentu kita diterima juga kan. Karena agensi itu ada namanya stringer. Stringer itu bukan karyawan, tapi karyanya sering kita pakai. Karena kenapa harus stringer? Kita harus percaya dia. Nggak gampang, walaupun dia belum karyawan yang tidak tetap lah, kata gitu lah ya. Kalau tetap atau karyawan tetap itu udah staff ya istilahnya ya. Nah itu kalau stringer itu kamu hanya ditugaskan kalau lagi ada suatu peristiwa di daerahmu dan mereka butuh foto. Karena stringer di Jogja ya, Merapi jagain ya, stringer Jogja akan kerja. Ya gitulah. Kalau Bromo yang aktif, stringer Jawa Timur mungkin yang suruh kerja, itu stringer. Bang, ini mau nanya, mungkin ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih muda nih, fotografer muda. Kalau mau kerja di bidang foto, terutama yang pengen jadi fotojurnalis, enakan kerja di agensi atau di medianya langsung sih Bang? Gini, saat ini dunia berubah ya. Media cetak yang terima karyawan tetap semakin sedikit ya, tapi oke lah kita mulai dari nol. Sebelum kita lamar koran atau agensi, kita harus punya pengalaman dan punya portfolio motret. Jadi memang bagusnya itu sering motret, cuma dikirim-kiriman ke koran atau ke agensi. Ya, itu kan awalnya. Tapi kalau setelah kita keterima, kita kadang nggak bisa pilih karena yang lawan kerja kan nggak gampang itu juga. Ini adalah mau kerja di agensi atau kerja di koran itu sama bagusnya, tetapi di agensi itu kalau Anda memulai dari sebagai stringer itu
karyawan tidak tetap. Anda hanya ditugasi kalau dibutuhkan. Katakanlah Merapi lagi bergejolak, ada stringernya di daerah Jogja yang suruh mantau. Kalau Bromo bergejolak, stringer dari Jawa Timur, bukan dari Jogja lagi gitu loh. Berarti income-nya secara itu nggak pasti lah ya? Iya, bisa. Kalau secara ekonomi ya, ekonomi ya. Kalau di koran nasional, kadang-kadang dari Jakarta bisa kemana-mana. Tetapi juga kadang-kadang mereka juga punya staf di daerah. Jadi nggak bisa. Jadi baik kerja di koran maupun di agensi itu ada namanya koresponden lokal ya. Kontributor daerah lah kalau daerah. Jadi dari sebuah koran nasional pun belum tentu ngirim dari pusatnya ya. Jadi memang nggak bisa ditentukan mending kemana ya. Tapi intinya adalah kita mau melamar ke agensi ataupun ke koran, kita harus punya portfolio bukti bahwa kita bisa meliput jurnalistik gitu loh. Itu yang harus dilakukan dari awal. Nggak bisa punya ijazah ujuk-ujuk ngelamar tuh ya who are you gitu kan. Itu intinya ada seperti itu, karena foto jurnalistik itu masalah cara berpikir, cara melihat, dan cara mengeksekusi, bukan semata-mata skill fotografi. Skill fotografi itu bisa auto aja nggak masalah gitu. Dalam jurnalistik kamu pakai auto who cares, tapi kamu tetap paham masalah, dari mana ngambilnya dan bagaimana menyajikannya, itu yang lebih penting. Yang itu butuh jam terbang, nggak bisa diajarin sama sekali karena tiap situasi akan berubah. Oke, Bang, jadi ada juga nih ini pertanyaan teman-teman yang sering diajukan di Obras. Industri fotografi sekarang itu masih menjanjikan nggak sih? Apalagi yang khusus teman-teman yang nyukain kayak jurnalisme ya, foto-foto jurnalis gitu. Selama orang masih butuh berita foto itu tidak akan pernah mati. Problem sekarang adalah kebanyakan fotografer. Oh, oke. Dan kebanyakan orang motor diupload dengan dia bukan fotografer, dia lihat, dia diupload dan semua orang bisa lihat. Jadi kompetisinya juga sekarang yang semakin besar ya kompetisinya ya. Persaingan makin banyak, sementara pesaing tanda petik yang orang-orang semua naruh foto di web aja tanpa butuh apa-apa juga, itu adalah pesaingmu. Betul. Dan itu lebih banyak daripada fotografer resmi. Oke. Bang, ngomong-ngomong, abang pernah nggak sih jadi fotografer komersial dulu? Aku di luar jurnalistik, aku pada dasarnya aku hobi fotografi. Cuma kerja aku resmi sebagai jurnalis. Cuma aku karena senang fotografi, aku senang mencoba. Apapun aku cobain. Hampir semua komersial foto berbayar aku pernah cobain. Oke. Hampir semua. Iklan, bikin buku, ngedit buku. Nah, kalau boleh nanya nih, foto iklan mana bang yang paling gede abang dapetin duitnya gitu, ngerjain iklan apa? Exposure-nya paling gede ya iklan sebelikan rokok, billboardnya seluruh Indonesia tuh tahun 2007 ya. Iklan rokok ya, nggak usah disebutin lah itunya. Rokok, ya. Berarti pernah motret buat iklan rokok juga dong? Ya. Wah, keren. Pernah sebuah bank swasta pernah, sebuah merek rokok yang lain pernah. Oke. Ya. Mobilnya Schumacher bahkan saya potret ya, mobil F1-nya Schumacher. Kadang-kadang kan orang kan nanya, Bang Boyan tuh motret apa aja sih? Apakah cuma di Kompas doang gitu? Bedanya kan? Foto iklan sama foto yang lain apa coba? Foto iklan tidak pernah menyebut nama fotografernya. Foto iklan itu gini, jadi job fotografi itu kan harus sebut namanya dong. Ingat, job fotografi itu ada dua macam. Kita sebagai artis atau kita sebagai tukang. Ya. Dalam job iklan itu biro iklan merancang adegannya apa-apa, lalu ngasih ke penawaran ke fotografer, aku butuh adegan kayak gini, kamu minta berapa? Iya. Jadi foto itu fotografer mengerjakan tor. Oke. Nanti setelah foto itu jadi, pemilik foto adalah pembuat tor, art directornya. Jadi fotografer di sini sebagai tukang. Orang bilang, jangan mau dong kalau nggak disebut namanya. Ya udah, alamnya kayak gitu. Kalau kamu nggak mau, ya kamu nggak usah masuk gitu loh. Dalam fotografi iklan, kredit foto itu adalah biro iklannya. Itu yang orang sering nggak tahu. Kenapa nama fotografer nggak pernah disebut? Itu sebabnya. Kalau saya sendiri sih nama nggak perlu lah. Yang penting transferannya, Bang. Iya. Jadi profesional tuh ada butuh nama atau butuh uang. Ada kadang-kadang harus memilih loh. Nah. Harus memilih. Iya. Kalau kayak foto wedding itu pemilik fotonya fotografernya atau pengantinnya, tergantung kontrak. Kalau ada di kontrak kontraktin saya kawin, selesai semua milik saya. Jadi fotografer nggak punya hak sepotong pun. Bisa. Tergantung si kontrak dan perjanjian awal lah ya. Awal. Gitu kan. Kalau kadang nggak mau sebut awal ya, dalam sebuah ladang kebiasaan itu yang berperan. Oke. Anda masuk ke ladang jangan ngatur ladang itu gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita perluas lagi,
itulah tadi, kalau kita di bisnis, udah fotografi sebagai bisnis, kita pelakunya as a profesional ya, kita kadang-kadang seperti, ya maaf ya, pelacur ya bang ya, kayak gitu ya. Jadi ya bukan profesional, jangan direndahkan, profesional. Oh iya, kita cari makan. betul, profesional. Seperti gini patung lah, harus sebut dong siapa yang bikin. Ya nggak bisa patung sebagai karya seni pribadi atau patung sebagai souvenir generik gitu loh. Iya kan, itu harus dibedakan. Orang nggak bisa dia bikin aturannya sama. Kamu nggak bisa dong, itu pernah ada aturan kan, kamu potret sebuah toko patung, beli souvenir, kamu potret kamu tanpa menyebutkan. Ya nggak bisa, emang tokonya aja nggak nyebutin kok gitu loh. Iya. Ada barang massal, ada barang art itu loh, jangan dianggap sama itu. Betul. Yang bikin aturan itu waktu itu nggak tahu bahwa tidak semua benda itu sama gitu loh, sama-sama patung berukir, sama-sama ukurannya bagus, itu bisa karya personal, bisa karya generik gitu loh. Betul. Tapi yang saya maksud tadi, kita kadang-kadang harus sebagai pelacur karena kita profesional, ya kita ngikutin kebutuhan klien kan bang. Iya, jadi gini, ada dua macam fotografer, profesional sama artis. Iya. Kalau profesional kita nurut klien, Ya. kita kerja untuk klien, itu profesional. Kalau artis, klien membeli karya kita. Jadi kita nggak ada istilah, gua nggak suka style begini. Jadi Iya. yang pasti kita harus ngikutin style kemauannya si klien kan. Memang. Gitu. Itulah as Itu a profesional gitu ya. Profesional pekerja. Kerja, Ya. betul. Menghasilkan uang untuk dia dengan apapun caranya, dengan skill. Iya, betul. Nah, ini kilometer 239. Nggak jauh dari sini Purwokerto. Apa yang terpikirkan di Purwokerto coba? Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Selain itu makanannya apa bang? Purwokerto terus ke Wonosobo ya, ada tempe Purwokerto itu kan terkenal juga kan, tempe kering. Mendoan ya? Mendoan Bukan juga, ya mendoan. Atau itu? Bukan, mendoan bukan Purwokerto. Purwokerto benar tempe digoreng kering. Oke. Bang, abang itu selama penugasan dulu di Kompas, itu kan udah kemana-mana ya, dapat di kemana-mana itu, apalagi kalau ngeliput pernah meliput Olimpiade kan? Olimpiade, Asian Games. Olimpiade berapa kali bang? 2 kali Olimpiade, 1996 di Atlanta sama 2004 di Athena. Oh, itu pakai kamera film semua dong tuh? Enggak, 2004 udah digital, aku pakai Sony malah. 2004 awal-awalnya digital dong? Udah digital udah tahun 2000 udah mulai. Tahun 2000 tuh Nikon D1 keluar. Tapi kan mahal banget itu ya tahun segitu Ya, masih. kan, mahal bagi pehobi kan. Kalau bagi sebuah lembaga bisnis, Apalagi Kompas ya. ya harga kamera tuh ya biasa aja sebetulnya. Orang sering nanya, kenapa Kompas beli kamera yang 60 jutaan, kenapa nggak yang 8 jutaan kalau memang ahli? Nah gini, bagi sebuah koran 60 sama 8 tuh nggak ada bedanya, ibaratnya Anda makan siang 30.000 biasa kan? Iya. Apa perlu makan siang yang cari yang 8.000 ya kan? Enggak gitu loh. Oke. Jadi pertimbangannya kenapa ambil yang mahal murah? Bagi koran nggak mahal gitu loh. Ibarat Anda makan siang 30.000, ya udahlah, kita nggak mikir, nggak berusaha cari yang murah lagi gitu loh. Pemikirannya itu. Nah, abang mengalami generasi selama di media ya, terutama di Kompas, itu dari film terus ke digital. Sulit nggak sih waktu itu rasanya? Saya kebetulan punya senior yang sangat inovatif, terbuka ya, teknologi ya. Karton Riyadi itu walaupun orang old school ya, orang tahun 71 udah jadi fotografer. Iya. Tetapi tahun 91 pun dia sudah pakai Photoshop. Karton Riyadi itu tahun 91 sudah megang Photoshop tahun 91. Nah, melebar lagi nih. Ya. Foto-foto jurnalis tuh boleh diedit nggak? Siapa yang larang? Orang selalu tanya, boleh nggak? Jawabannya adalah kalau Anda sendiri sampai bertanya, berarti nggak ada larangannya kan? Kalau ada larangan fotografer, foto jurnalis tidak boleh diedit. Nah, sekarang jawaban kedua adalah, kalau diedit siapa yang tahu tuh diedit? Oke. Siapa yang ngecek? Nggak ada. Sesuatu yang nggak bisa diukur, jangan dibikin larangannya. Tapi ya. yang pasti Photoshop atau software untuk pengolah foto itu bertujuan untuk memperbaiki. Iya. Tapi bukan untuk mengelabui si yang ya kayak foto ya bang ya. Microsoft Word kan bisa buat ganti berita. Iya. Menganiaya bisa dibilang membunuh kan? Betul. Bisa kan? Iya. Kenapa Anda nggak pernah memasalahkan itu loh? Oke. Apakah berita nggak boleh diedit? Kan nggak pernah kan? Iya. Apakah menganiaya nggak boleh diganti membunuh? Kan nggak pernah ada larangan. Udah, ngegasnya nanti diobras aja, jangan di sini dong ngegasnya. Udah deh, boleh diedit deh. Tapi kan gini loh, nggak ada larangan. Titik jawabannya gitulah. Nggak ada larangan. Oke. Tapi kan kalau apalagi buat di media, tapi kalau untuk mungkin karena beda penugasan ya,
kalau teman-teman yang di kantor berita kadang-kadang saya pernah dengar haram hukumnya. Ya karena dia ambil dari satu sumber. Betul. Kan, dia takut dia jatuhin saya gitu loh. Iya. Ya itu ketakutannya. Kalau sebuah koran karya fotografer sendiri, ya ini loh, koran ataupun apapun lembaga berita itu jualan kepercayaan. Oke. Ya, sekali dia mainkan kepercayaan, sekali orang tahu, kelar. Jadi hargamu itu bukan diedit atau tidak diedit, apakah beritamu bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Bisa dipercaya, tapi kalau bombastis juga nggak ada nilainya gitu loh. Oke. Orang suka menyimpulkan masalah edit atau tidak. Bukan, masalahnya bukan edit atau tidak, bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Balik lagi tadi, berarti waktu Bang transisi dari kamera film ke digital, dan tahun 91 almarhum Kartono Riyadi sudah menggunakan Photoshop ya. Gitu ya. Tahun 97. Ya, tahun 91 pun Kodak udah nawari Kompas kamera digital tahun 91. Oke. Harganya 100 juta, waktu itu dolar 2000. Jelas ditolak, ya jelas ditolak dong. Iya. Ya. 100 juta dolar 2000, berarti 50.000 US. Kompas nggak usah kata-kata, nggak usah, nggak perlu. Tahun 95 saya ke French Open, Kodak datengin saya lagi. French Open ya, French Open tahun 95 di Paris. Iya. Saya suruh nyoba, saya mau tersambat ini, saya ingat betul tuh. Terus printin 10R buat saya bawa ke Kartono, udah bagus, tapi harganya masih segitu juga. Iya. Purwokerto 1 kilo lagi. Tapi kita nggak usah masuk ke Purwokerto ya. Itu masih 1 megapiksel loh, 1 megapiksel. Iya. Tepatnya 1,2 megapiksel ya. Itu 10R nggak tajam amat ya. 10R bisa. 10R. Ya. Tapi kalau ukuran segitu buat media sih masih sangat cukup gitu kan. Jadi koran itu cuma butuh 2 megapiksel sebetulnya. Untuk koran ya, 2 megapiksel sebetulnya. Tahun 97, saya ingat betul bulan Juli. 97 bulan Juli di lapangan saya ketemu Agus Wahyudi Jawa Pos. Saya sebut nama dan koran ya. Nenteng kamera digital Kodak. Yang dia punya harganya 25 juta. Oke. Dolar 2000 ya, 12.000 US kira-kira. Oke. US. Saya lapor dong sama pimpinan saya. Saingan kita ya, walaupun koran kan bersaing kan. Betul. Jawa Pos dia punya, Pak. Kita harus beli. Beneran, beli. Yang punya Jawa Pos itu tipe apa ya? Jadi agennya kita sama ya. Jawa Pos beli yang ini, Pak. Kompas beli yang lebih mahal lah. Jadi di atas yang di Jawa Pos beli itu ada yang 16.000 US, itu sekitar 50 juta. Sampai satu lagi yang 100 juta. Kompas membeli yang tengah, yang 50 juta. Itu yang saya pakai sampai dengan tahun 2000. Oke. Nah, saya tertarik juga nih pengalaman abang yang motret Olimpiade pertama. Ya, berarti emang dulu desnya bang des olahraga ya waktu itu? Saya wartawan tulis. Oh, pergi ke Olimpiade itu sebagai wartawan tulis? Ujung jadi fotografer. Oh, jadi pulang dari Olimpiade saya jadi redaktur foto. Berarti Olimpiade pertama itu masih wartawan tulis? Saya berangkat meliput tenis. Ya. Makanya kenal sama Mbak Yayuk ya, Yayuk Basuki ya. Jadi tahun 96 saya ke Atlanta itu berangkat sebagai wartawan tulis. Sorry, tahun 96 itu lebih tepat lagi saya sebagai wartawan RCTI. Loh, kok bisa? Olimpiade itu jatah wartawan tiap negara adalah potensi emas dikalikan 5. Oke. Indonesia cuma potensi emasnya cuma 2, seperti 92 kan Susi sama Alan. Iya. Tahun 96 diramalkan potensinya juga cuma 2, sehingga jatah wartawan cuma 10. Cuma 10. Jadi Kompas dapat 1, dapat Brigita Isworo yang berangkat wartawan, dia wartawan bulu tangkis ya. Nah, saya nggak dapat jatah Olimpiade. RCTI dia punya slot banyak, dia terlanjur beli slot banyak, maksudnya untuk supaya nggak memberi jatah TV lain itu kan persaingannya. Dia beli slot banyak, nggak mau dipakai semua sama Olimpiade, diancam kamu beli 100 slot harus 100 orang harus kamu kirim. Akhirnya RCTI ngambil komentator termasuk saya, komentator basket. Jadi saya Olimpiade 96 saya berangkat sebagai wartawan televisi, tidak boleh memotret. Aturannya kayak gitu, tidak boleh motret. Jadi di Olimpiade itu ada ID-nya fotografer, nggak boleh wawancara. Ada ID-nya reporter, nggak boleh motret. Saya di Athena 2004, adik saya wartawan tulis, saya bawa kamera diusir. That's the fact. Nah, Bang 96 jadi komentator RCTI. Saya boleh bawa kamera video. Kalau bawa kamera video boleh, bawa kamera foto tidak boleh. Jadi di Atlanta 1996 saya almost tidak motret. Karena saya memang nggak boleh motret. Nah, emang abang ngerti basket? Sampai jadi komentator basket? Dulu aku wartawan basket waktu itu. Aku ke NBA segala waktu di Kompas? Aku waktu wartawan tulis itu aku spesialisku tenis dan basket. Oh, itu dua itu. Ya.
Abang sepak bola yang kurang suka ya? Tidak suka sama sekali. Nama-nama pemainnya pun nggak hafal. NBA sama tenis saya hafal luar kepala ya. Oke, itu sisi lain Bang Arbain yang mungkin teman-teman belum tahu gitu loh. Saya waktu wartawan NBA, saya mulai ditugaskan meliput NBA tahun 94. Keluar negeri juga Bang? Iya, ke All Star Games saya pergi. Semua pemain top tahun 90 saya ketemu kecuali Jordan. Waktu saya berangkat, Jordan pas mundur ya. Saya punya fotonya semua, saya upload di Instagram sama Twitter saya. Saya motret, dapat jatah di pinggir lapangan lagi di NBA. Nah, saya itu waktu disuruh megang basket, saya itu senang main basket waktu SMA. Tapi nama NBA itu saya kurang, rohnya NBA saya belum dapat. Apa yang saya lakukan? Saya ngumpul sama komunitas NBA di Blok M, jual beli kartu NBA itu. Oh, ada komunitas juga ya? Beli kartu NBA ya. Iya. Saya sampai nekat beli sebuah kartu harganya $200. Oh. Dan kartu itu sampai sekarang saya lupa di mana. Nah, biasanya barang-barang nggak berguna aja Bang simpan. Tiket-tiket apa? Masa kartu yang kayak gitu? Jadi saya kayak gini, itu kita kadang trade, saya beli $100, pernah terus dibeli lagi orang $150 ya. Saya pernah beli kartu $50. Saya nyesel, saya jual $25 juga pernah. Jadi terjadi, saya nggak ingat apakah saya jual lagi, tapi saya kemarin nemu album kartu-kartu NBA saya, satu album gede, masih banyak ya. Kartu tenis sama kartu basket saya nyimpen. Saya nggak ingat mana yang $200 itu. Oke, berarti bukan Jordan saya ingat betul, bukan Jordan. Oke, berarti yang 96 Atlanta, Abang bukan sebagai fotografer ya, komentator TV. Setelah itu Olimpiade kedua yang tahun Athena 2004. Itu baru fotografer. Reporter. Oh, reporter juga. Kami milih reporter karena kalau di tenis di Grand Slam, Wimbledon, French Open itu wartawan tulis bawa kamera dijamin. Jadi saya mending wartawan tulis, bisa dapat wawancara, bisa dapat press release, bisa motret. Ya. Oke. Itu saya lakukan di Grand Slam itu saya ambil ID reporter. Tercatat sebagai wartawan tulis, tapi tetap Abang melakukan motret loh. Bawa telepon didiemin di tenis. Oke. Di Olimpiade tidak begitu. Dan sekarang di tenis pun udah begitu. Ya, sekarang udah begitu. Dulu pengalaman saya di Grand Slam, US Open, Australian Open, saya wartawan tulis bawa tele didiemin. Oke.